Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Shinfa Xiang Sutra Teratai episode 1258. Umbul dan tirai dari 7 mustika dengan tinggi mencapai istana langit. Paga di sekeliling adalah perumpamaan untuk Dharma yang melindungi penyerapan dan penegakan. Ceruk tak terhingga adalah perumpamaan untuk kediaman penuh kewelas asihan. Untaian kalung dengan mustika menggantung ke bawah, melambangkan tubuh Dharma yang unggul dan agung. Bersungguh hati, stupa mustika muncul sepenuhnya untuk menunjukkan Dharma melalui wujud Dharma. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Dimensi dari stupa, tingginya 500 yojana, lebar 250 yojana. Diketahui bahwa 1 yojana adalah 40 mil, maka tingginya mencapai 20.000 mil, sangat tinggi. Ketinggian mewakili melampaui 5 alam kehidupan, berharap semua orang dapat paham dan ingat, harus mengingat ikatan itu. 5 alam kehidupan adalah tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Di dunia ini, terdapat orang yang baik maupun jahat, melakukan kebajikan dan mendapatkan balasan baik, seperti balasan dilahirkan di alam surga. Menikmati kekayaan dan kehormatan, ini terjadi di alam surga dan alam manusia. Di alam manusia juga ada kemiskinan dan kesulitan, penyakit dan kecacatan. Juga ada kemiskinan, penyakit dan kecacatan. Kehidupan yang sedemikian bagaikan hidup neraka. Apalagi di alam neraka. Alam neraka adalah penderitaan yang tiada henti. Ini sungguh menderita. Juga terdapat alam setan kelaparan. Maudgalyayana menolong ibunya, ataupun putri Jyotinetra menolong ibunya, dan sebagainya. Putra-putri yang berbakti, ibu yang menciptakan karma di alam manusia, mereka ke alam neraka atau alam setan kelaparan untuk menolong ibu mereka. Gambaran itu juga pernah kita ceritakan sebelumnya. Penderitaan di alam neraka dan alam setan kelaparan, jika dikatakan bahwa kita tidak dapat melihat alam neraka dan alam setan kelaparan, di dunia juga banyak terdapat kelaparan dan kemiskinan. Perut sangat besar, kekurangan gizi, leher sangat kecil dan anggota tubuh sangat kurus. Menciut hingga tidak ada daging, hanya menyisakan kulit dan tulang. Hanya perut saja yang sangat besar. Ini adalah gambaran di alam setan kelaparan. Derita, penderitaan yang tak tertahankan. Alam binatang, kita juga dapat melihatnya. Semua ada di antara kita. Semua binatang berada di alam binatang. Mari kita lihat alam neraka yang ada di dunia ini. Ada berapa banyak yang berada di dalam lubang tinja alam neraka. Mereka dikelilingi sampah dan kotoran. Orang biasa tidak akan berani mendekati, tetapi ada orang yang biasa tinggal di antara sampah, ataupun mereka bergantung dengan sampah untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Makan makanan yang dipungut dari sampah. Ini sering kita lihat. Di luar negeri maupun di Taiwan, relawan suci sering pergi membantu membersihkan untuk mereka. Mereka seperti tinggal di lubang tinja alam neraka. Mereka miskin, sakit ataupun cacat. Mereka masih tinggal di lingkungan yang seperti ini.
batin mereka seperti berada di alam neraka, ataupun berada di alam setan kelaparan, ataupun di alam binatang. Yang ada di antara kita semua, binatang apapun ada di sana, mereka tidak dapat memutuskan sendiri. Ini adalah 5 alam tumimbar lahir. Untuk memahami inilah kita melatih diri. Ini semua adalah kehidupan. Buddha mengajari dan menegaskan, setiap makhluk memiliki kebijaksanaan dan pencerahan tata gata. Setiap orang memilikinya. Hanya saja kita sebagai makhluk awam seringnya ceroboh. Kita tidak dapat berpikir secara terbuka akan banyak hal, sehingga mereka menjerat batin kita. Kenapa ini semua terjadi? Kita tidak dapat memutar balik pandangan kita. Oleh karena itu, kita menderita. Tinggi stupa itu mencapai 500 yojana. 1 yojana sama dengan 40 mil. 500 yojana sama dengan 20.000 mil. Ini menunjukkan berkah dan kebijaksanaan dalam puluhan ribu praktik. Seperti kita dalam praktik 6 paramita. Kita memupuk kebijaksanaan dan berkah dalam puluhan ribu praktik. Apakah itu hanya dalam puluhan ribu praktik? Itu semestinya dilakukan dalam berpuluh ribu praktik. Berkah dan kebijaksanaan tercipta di tengah masyarakat. Oleh karena itu, maksud dari stupa adalah menampilkan kebajikan, yakni menampilkan moral dan praktik kebajikan. Ini mengharuskan kita untuk mempraktikkan 6 paramita, yakni berdana, sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Keenam hal tersebut dapat mengantarkan kita kepada dari pantai ini ke pantai seberang. Ini disebut menyeberangkan ke pantai seberang. Ketika kita ingin menyeberang ke pantai seberang, kita harus menerapkan 6 paramita ini hingga berpuluh ribu praktik. Kita harus menciptakan berkah. Kita harus melatih kebijaksanaan kita melalui kegelapan batin para makhluk. Inilah yang disebut berkah dan kebijaksanaan. Berkah dan kebijaksanaan akan mengikuti praktik dari 6 paramita. Dengan demikian, kita akan terus berkembang. Ini adalah maksud dari puluhan ribu praktik stupa mustika. Jadi secara vertikal. Vertikal adalah lurus ke atas, tingginya 500 yojana. Lebar pondasinya 250 yojana. Ini adalah 10.000 mil. Ini menunjukkan manusia awam memulai dengan sangat banyak dan banyak noda batin dan kegelapan batin. Demikianlah, sehingga semua Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia adalah demi untuk menyadarkan dan membimbing para makhluk. Maka perlu untuk membuka pintu Dharma, membuka dan menunjukkan berbagai macam Dharma kepada para makhluk. Para makhluk memulai kegelapan batin, 25 alam keberadaan, terus memperluas terus hingga menganalisa kepada kita nama-nama dan wujud dari 108 noda batin. Kita telah mengakumulasi noda batin yang begitu besar. Dari nama dan rupa, begitu lebar dan luas. Buddha harus memberi pengajaran sesuai kapasitas para makhluk, secara meluas dan tak bertepi. Beliau membuka pintu dharmanya untuk merespon dan menyadarkan sesuai kapasitas para makhluk, supaya kita bisa membina diri.
Membina diri sama seperti memanjat stupa, setingkat demi setingkat, selangkah demi selangkah. Semakin tinggi, makin membutuhkan pagar. Sekitarnya perlu dipagar dengan baik, jika tidak akan mudah jatuh dan berbahaya. Jadi demi keamanan, maka stupa memiliki pagar di sekitarnya. Demikian mengelilinginya. Ini adalah perumpamaan untuk dharma yang melindungi penyerapan dan penegakan. Menggunakan berbagai macam dharma untuk mengumpamakan, untuk mendidik, untuk melindungi sila tubuh kita. Melindungi sila tubuh kita agar tidak keluar dari jalur. Berhubung kita ingin membina diri, maka kita harus melindungi sila tubuh kita dengan baik. Jadi menegakkan semuanya, mempertahankan semua kebajikan agar tidak hilang, menegakkan segala kejahatan agar tidak muncul. Ini disebut penyerapan dan penegakan atau dharani. Kita juga harus menjaga niat pikiran dengan baik. Kita harus samadhi dan prasna sebagai satu substansi. Penyerapan dan penegakan dharani artinya menegakkan kebajikan agar tidak hilang, menahan kejahatan agar tidak muncul, di mana niat pikiran dengan samadhi dan prasna sebagai satu substansi. Pikiran, samadhi dan prasna yang dilatih oleh para bodhisattva memiliki pahala kebajikan ini. Dalam hal pembinaan diri, pikiran kita harus fokus, harus ada keteguhan hati. Ketika membangkitkan sebuah tekad, maka setiap niatan kita harus berada dalam dharma. Dharma, yakni 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, harus disesuaikan dengan para makhluk dan perubahan zaman. Ketika batin para makhluk tidak stabil, kita sebagai praktisi pembinaan diri yang berada dalam perubahan zaman yang tidak stabil, batin kita haruslah semakin teguh. Maka kita harus dalam kondisi niat pikiran dengan samadhi dan prasna sebagai satu substansi. Ini adalah esensi kita dalam membina diri. Praktik dalam tindakan nyata, tekad dan kekuatan niatan kita hendaknya sepenuh hati dan teguh. Kita mesti melewati jalan bodhisattva. Maka, pikiran, samadhi dan prasna yang dilatih oleh para bodhisattva memiliki pahala kebajikan ini. Kita harus berupaya dalam hal samadhi dan kebijaksanaan. Jika kita berupaya keras, baru bisa memperlihatkan kebajikan. Bagaimana agar kebajikan kita bisa terlihat? Para praktisi harus memiliki tekad pembinaan diri. Tekad tersebut harus diterapkan dalam praktik nyata untuk mengekspresikan keteguhan dan kekuatan kebijaksanaan kita. Harus memiliki tekad yang teguh, tidak terpengaruh oleh kondisi di luar, maka dharma ini adalah perumpamaan dari melindungi, penyerapan, dan penegakan. Kita melindungi niat panci kita menyerap segala kebajikan. Yang mencakup segala kebajikan harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan juga tekun. Harus menegakkan agar segala kejahatan tidak timbul, dan menyerap agar segala kebajikan tidak hilang. Segala kebajikan yang kita perbuat tidak hilang dan tidak menimbulkan segala kejahatan. Ajaran kebaikan, saat kita mulai membangkitkan tekad, kita tidak boleh sampai kehilangan tekad tersebut. Namun setelah belajar ajaran Buddha, kita memahami dengan jelas. Jadi, kita tidak lagi menghasilkan hal-hal yang buruk. Jadi, kita harus memiliki kekuatan konsentrasi, kekuatan kebijaksanaan,
barulah dapat menunjukkan budi luhur ini, sama seperti stupa, menjulang setinggi 20.000 mil ke atas, 200 yojana di dalam ceruk. Ceruk tak terhingga adalah perumpamaan untuk kediaman penuh kewelas asihan. Satu stupa begitu besar, di dalamnya terdapat sebuah ceruk. Sebuah ceruk, jika ada orang yang pernah masuk ke dalam stupa, maka akan terlihat di dalamnya terdapat satu persatu ceruk. Hal ini menunjukkan ibarat kediaman penuh kewelas asihan. Kemahawelas asihan sebagai kediaman. Kita harus menapaki jalan bodhisatwa, melatih praktik bodhisatwa. Untuk itu, harus diawali dengan membangun kewelas asihan. Tak terhingga di dunia ini, untuk menolong para makhluk, maka membutuhkan orang yang tak terhingga jumlahnya. Harus dilengkapi dengan hati mahawelas asih, barulah bisa masuk ke kediaman Tathagata. Jadi di dalam stupa ini sudah terdapat hal yang kita sebutkan sebelumnya. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, sudah tercakup di dalam stupa ini. Untayan kalung dengan mustika menggantung ke bawah. Dengan cara ini kita terus mendekati. Di dalamnya ada banyak untayan mustika, spanduk dan panji. Di sekeliling stupa sangat tinggi. Mereka tergantung dari atas hingga ke bawah. Ini seperti para Buddha dan Bodhisatwa dalam membimbing para makhluk. Mereka memiliki tingkatan diri yang sangat tinggi. Tetapi untuk merendahkan diri, untuk memberi perhatian kepada para makhluk, dan membimbing mereka secara sabar dan sistematis. Seolah-olah mereka menutupinya dengan jubah. Dengan untayan mustika yang tak terhitung jumlahnya, prinsipnya sama. Ini melambangkan keagungan Dharmakaya. Keagungan Dharmakaya ini adalah sesuatu yang harus kita paham dan hayati. Jadi kita harus ada penyerapan dan penegakan. Kita harus menyerap semua kebajikan agar kebajikan bisa muncul dan tidak membiarkan kejahatan apapun muncul. Inilah kita harus bersungguh hati. Penyerapan dan penegakan dharani adalah menegakkan kebajikan agar tidak hilang, menahan kejahatan agar tidak muncul. Tiada yang tertinggal atau terlupakan, dinamakan penegakan. Kebajikan bagi para bodhisatwa yang menyerap dan menegakkan adalah tak terhingga. Jadi, terhadap praktik kebajikan ini, bodhisatwa harus menyerap dan menegakkannya. Maka dengan sendirinya, kebajikan mereka menjadi tak terbatas. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Triliunan lonceng mustika bergantung dari atas. 4 sisi mengeluarkan keharuman dari Tamalapatra Candana yang meliputi seluruh dunia. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Triliunan lonceng mustika. Stupa ini terdapat banyak lonceng yang digantungkan di sekelilingnya. Saat ada angin berhembus, lonceng itu akan berbunyi. Ini melambangkan bahwa Dharma harus disebarkan. Ini adalah mengingatkan para makhluk untuk jangan melakukan kegiatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Prinsip dari Buddha Dharma adalah mulia dan tegak. Begitu dijunjung tinggi. Semua Buddha dan Bodhisatwa menunjukkan kebajikan, seiring mereka mengajar dan mengubah makhluk hidup di dunia ini. Ini sama seperti lonceng yang digantung sangat tinggi. Saat angin berhembus, bunyi lonceng itu akan membantu orang-orang memperhatikan.
kemuliaan dari praktik kebajikan ini, mereka mengajar, mengubah, dan melindungi makhluk hidup. Untuk membantu kita memahami 4 sisi mengeluarkan keharuman dari Tamalapatra Candana. Aroma ini berasal dari semua 4 sisi. Ini karena saat kita merasakan Dharma, saat kita merasakan aroma dari Dharma, kita merasakan kegembiraan dari dalam. Ketika angin berhembus melewati kayu harum, apakah itu harum bunga atau kayu? Aroma ini segera menyebar ke seluruh 4 arah. Maka dari itu, dari 4 penjuru sangatlah harum. Gambaran ini dari sutra sebelumnya adalah perumpamaan untuk Dharma. Jadi, bagian sutra berikutnya kembali mengatakan, semua umbul dan tirai terbuat dari emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar, gabungan dari 7 mustika ini, tingginya mencapai istana dari 4 maharaja langit. Sutra Teratai bab 11, Munculan Stupa Mustika. Semua umbul dan tirai, yaitu adalah sangat banyak umbul dan tirai. Sangat banyak umbul dan tirai. Semua orang sudah mengerti. Disiapkan banyak harta digunakan untuk menghiasi tirai mustika. Penutup tirai yaitu penutup harta karun. Semuanya dihiasi dengan harta, ini bisa menutupi di atas. Lihat Jepang. Jika ada persamuhan apapun ataupun upacara besar, ketika kaisar akan muncul, atau jika biksu terkemuka ingin datang untuk mengadakan puja, mereka akan pegang penutup tirai dengan tinggi, juga bisa menutupi panas, menutupi angin. Ini juga berarti sangat agung, sehingga dikatakan digunakan untuk memperagung puncak stupa adalah menunjukkan jasa Sang Buddha, berarti yang tertinggi dan tiada tara. Kebajikan Buddha adalah yang tertinggi dan tiada tara. Kebajikan ini segala alam dharma pada alam semesta. Oleh karena itu, arti dari umbul dan tirai adalah kebajikan dari memberi manfaat pada semua makhluk, tiada satupun yang tidak dicakup. Semua umbul dan tirai. Semua umbul dan tirai mustika digunakan untuk memperagung puncak stupa, melambangkan pahala kebajikan dari Buddha. Umbul dan tirai melambangkan kebajikan dari memberi manfaat pada semua makhluk, tiada satupun yang tidak dicakup. Buddha muncul di dunia untuk memberi manfaat bagi para makhluk. Memberi pengajaran bagi para makhluk, setiap orang membangkitkan cinta kasihnya. Cinta kasih disebarkan ke tempat di mana para makhluk menderita. Ini merupakan dharma, ajaran kebajikan menyebar di dunia. Cinta kasih di dunia dapat menyebar ke tempat yang sangat menderita. Ini menandakan kebajikan dari memberi manfaat pada semua makhluk. Bukankah ini yang dilakukan oleh para bodhisattva dunia kita? Mereka mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Buddha, mempraktikkan dharma dan cinta kasih universal, memberi manfaat bagi semua makhluk, sehingga kata materi merujuk para semua makhluk. Semuanya dapat tercakupi, sehingga tiada satupun yang tidak dicakup. Tidak ada satupun materi yang tidak tercakup di dalamnya. Berada di bawah langit, kebajikan Buddha telah menyatu dengan alam semesta. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Setelah Buddha mencapai pencerahan, beliau telah menyatu seutuhnya dengan alam semesta. Sehingga dikarenakan hal ini pula, maka tiada satupun yang tidak dicakup. Prinsip kebenaran seperti ini adalah demi memberi manfaat bagi semua makhluk.
sehingga terbuat dari emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar, gabungan dari 7 mustika ini adalah harta yang tidak tertandingi dan sangat bernilai. Terbuat dari emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar, gabungan dari 7 mustika ini, jika merujuk pada dharma, sifat emas dengan kekuatan tekad yang gigih dan teguh, melambangkan kebijaksanaan yang kokoh. Sifat perak adalah putih bersih, melambangkan praktik murni. Lapis lazuli tembus pandang melambangkan kebijaksanaan yang memahami sepenuhnya. Batu agate bulat memintal melambangkan hati kompromi penuh keengganan. Batu karnelian beraneka warna melambangkan batin dengan berlaksa praktik untuk merespon perubahan. Mutiara bulat dan terang melambangkan batin penuh kecerdasan. Batu mawar adalah sejenis batu giok, melambangkan hati yang lembut. Diperagung dengan segala kebajikan, makanya dinamakan gabungan dari 7 mustika ini. Maka, jika merujuk pada dharma, emas pada dasarnya memiliki kekuatan tekad yang gigih dan teguh. Karena kita ingin terlibat dalam pembinaan diri, kita tidak boleh kurang tekad, kita harus tegas dan ulet. Tekad ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh kita para praktisi pembinaan diri. Jadi, orang dahulu berkata, meninggalkan kehidupan berkeluarga merupakan perbuatan dari manusia agung, bahkan para jenderal dan perdana menteri tidak mampu melakukannya. Seorang jenderal mungkin berani memasuki medan perang, tetapi dia tidak berani melakukan latihan spiritual. Dia mungkin bisa menyatukan aturan negara, tetapi dia tidak berani menjadi seorang monastik. Ini karena dia tahu bahwa untuk menjadi seorang monastik dan membina diri, dia harus memiliki kekuatan medan yang gigih dan teguh. Dia harus menunjukkan kebijaksanaan yang tegas. Dibutuhkan kebijaksanaan yang besar sebelum seseorang dapat memilih jalan sebagai seorang monastik. Untuk terlibat dalam pembinaan diri di jalan ini, membutuhkan keteguhan dan kebijaksanaan yang besar. Emas, perak, sifat perak adalah putih bersih. Perak sangatlah putih. Emas adalah emas kekuningan. Perak adalah putih keperakan. Sifatnya adalah sedemikian putih bersih, juga dapat mendeteksi racun. Apakah murni atau mengandung racun? Perak punya kemampuan ini. Orang zaman kuno, para raja, bangsawan, mereka makan menggunakan sumpit perak, karena perak dapat digunakan untuk mendeteksi apakah makanan mengandung racun atau tidak. Orang zaman dahulu ada yang demikian. Orang kaya banyak yang menggunakan sumpit perak. Maka, sifat perak adalah putih bersih, juga dapat mendeteksi apakah mengandung racun. Ini adalah fungsi dari perak, menunjukkan bersih dan murni. Dia putih bersih dan murni. Ini sifat perak. Bagaimana dengan lazuli? Lapis lazuli tembus pandang. Ini sangat transparan sepenuhnya. Bersih seperti lazuli. Bersih dan murni. Tanpa noda, sangat transparan. Sama seperti lazuli. Maka, melambangkan kebijaksanaan yang memahami sepenuhnya. Dengan kebijaksanaan yang jernih, segala sesuatu yang kita lihat menjadi sangat jelas. Jernih dan jelas. Tidak ada sedikit pun kebingungan. Demikianlah sifat dari lazuli. Batu agate. Batu agate bulat memintal. Bentuknya bulat, bulat memintal. Ketika dia tumbuh mutiara, melambangkan hati kompromi penuh keengganan.
Dari tempat yang sangat tinggi, dia bisa membungkuk sedemikian, membungkuk sesuai dengan kondisi. Ini adalah batu agate. Demikianlah ketika di tengah laut. Apapun yang dihadapi, ia dapat membungkuk sesuai dengan kondisi. Inilah memintal. Batu karnelian beraneka warna. Warna yang beraneka ragam juga ada. Ini semua adalah benda-benda berharga. Benda yang sangat berharga dan sangat bernilai. Masing-masing dari benda ini memiliki karakteristiknya sendiri. Semuanya sangat berharga. Melambangkan batin dengan berlaksa praktik untuk merespon perubahan. Adalah benda-benda ini pada kondisi alam semula jadi, mengikuti kondisi alam semula jadi untuk menyempurnakan benda-benda berharga ini. Mutiara bulat dan terang. Mutiara bulat dan terang melambangkan batin penuh kecerdasan. Mutiara dalam kerang atau kerang mutiara membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan, baru bisa terbentuk menjadi mutiara. Lahir secara alami, dia adalah demikian bulat, halus dan jernih. Mutiara melambangkan batin kita yang penuh kecerdasan. Kami tahu bagaimana dengan ajaran sementara terhadap segala sesuatu, kebijaksanaan dari ajaran sementara. Batu mawar adalah sejenis batu giok, yaitu batu giok. Giok juga sangat bernilai. Batu giok melambangkan hati yang lembut. Jadi, diperagung dengan segala kebajikan, makanya dinamakan gabungan dari 7 mustika ini. Dengan banyak pahala kebajikan untuk menyempurnakannya, dinamakan 7 mustika. Kumbul dan tirai terbuat dari gabungan 7 mustika. Perumpamaan kalau memiliki 7 kekayaan suci. 7 kekayaan suci adalah 7 kekayaan dharma. 7 jenis kekayaan dharma daripada pahala kebajikan yang diperoleh orang-orang suci pada tahapan jalan penglihatan atau darsana marga. 7 mustika sebelumnya sudah disebutkan: emas, perak, kaca, kerang, batu akik, dan lain-lain. Untuk menyempurnakan 7 mustika ini juga adalah sebuah perumpamaan lagi. Diumpamakan 7 kekayaan suci atau Sapta Riyadana. 7 kekayaan suci Sapta Riyadana adalah 7 kekayaan dharma, 7 jenis dharma. 7 jenis ini adalah pahala kebajikan yang diperoleh orang-orang suci pada tahapan jalan penglihatan atau darsana marga. 7 kekayaan suci Sapta Riyadana, kekayaan dari keyakinan dan menerima dharma benar, kekayaan dari kedisiplinan, menegakkan dharma dan aturan kedisiplinan, kekayaan dari mendengarkan, dapat mendengar ajaran benar, kekayaan dari malu, terbagi atas kekayaan dari malu dan rasa bersalah, kekayaan dari melepaskan segalanya dan tidak ternoda, kekayaan dari kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan menerangi prinsip dan fenomena. Apa yang dimaksud dengan 7 kekayaan suci? Yang pertama adalah kekayaan dari keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan. Sehingga kita harus memiliki keyakinan kepada Buddha dan Dharma. Kita harus membangun keyakinan, harus memiliki keyakinan yang sebenarnya, keyakinan yang mendalam, barulah dapat menerima Dharma yang benar. Di samping itu juga ada beberapa macam keyakinan, seperti keyakinan yang takayul dan menyimpang. Tetapi keyakinan yang kita bicarakan adalah keyakinan yang benar. Keyakinan dapat menjadi sumber kebajikan.
Semua bentuk pelatihan bermula dari keyakinan. Juga ada kekayaan dari kedisiplinan, yaitu menegakkan dharma dan aturan kedisiplinan. Kita telah mengerti, kita harus mempertahankan prinsip sila dharma, mencegah terjadinya kejahatan, mempertahankan dengan baik dalam batin. Ketika 5 akal berhubungan dengan dunia luar, batin kita harus seperti pagar yang senantiasa melindungi kita, harus menjaga keutuhan batasan luar, yaitu mempertahankan hukum dharma. Dalam pelatihan diri, harus ada sikap berlatih yang benar, harus mengikuti peraturan dan etika. Bagaimana dengan kekayaan mendengar? Yaitu dapat mendengar ajaran benar. Jika yang tidak benar tidak perlu didengar. Tidak mendengar prinsip-prinsip yang menyimpang. Oleh sebab itu, kita harus mendengar dharma yang benar. Kekayaan dari malu dan rasa bersalah. Hati kita harus selalu memiliki rasa malu, penyesalan. Rasa malu dan bersalah, dua kata ini, malu pada kebajikan diri yang dangkal, selalu memiliki perasaan malu dan membangkitkan niat baik. Kita sendiri tahu, pembelajaran moral kita masih sangat dangkal. Untuk itu, kita harus sering mengingatkan diri kita sendiri. Waspada terhadap diri kita sendiri. Kita harus senantiasa merasa malu, sehingga bisa mengikuti kebaikan orang lain. Praktik dalam tindakan nyata mengikuti orang lain melakukannya. Jangan sombong angkuh, berpikir bahwa kita sudah tahu banyak. Anda mengerti bahwa Anda pintar, tetapi Anda sama sekali belum mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan. Jika terhadap hal yang benar, kita harus mengikuti orang lain untuk melakukannya. Jangan sombong sendiri. Ini adalah rasa malu. Kita harus selalu memiliki rasa malu. Sering mendengar orang mengatakan malu, malu. Tapi malu tidak tahu isi kata. Malu di dalamnya, apakah malu dengan moral kebajikan dangkal kita sendiri? Kita belum berlatih. Jadi diri sendiri harus menyadari. Kita juga harus ikut bergembira apa yang dilakukan orang lain. Kita ikut bergembira, kita harus berikrar. Ini memalukan. Bagaimana dengan rasa bersalah? Bersalah adalah takut sendiri berbuat jahat sehingga dikritik orang lain. Kita sendiri ada melakukan kejahatan di masa lalu. Tidak dapat dihindari bahwa kesalahan masa lalu akan dikritik orang. Maka kita jangan berbuat. Kita harus selalu merasa malu untuk berbuat jahat. Apa yang kita perbuat di masa lalu, orang dapat mengkritik kita. Kita sekarang telah mengetahuinya, maka jangan dilakukan lagi. Jadi ini dinamakan penyesalan. Kita mempunyai rasa bersalah, maka dengan sendirinya kita akan berhenti berbuat jahat. Di masa lalu memiliki kebiasaan buruk, terlalu sombong atau terlalu arogan, terlalu bodoh. Pikiran yang penuh kebencian dan keserakahan, melakukan pelanggaran dan membuat kesalahan, itu adalah masa lalu. Tapi sekarang, jika kita memiliki rasa malu, maka dengan sendirinya akan menghentikan kejahatan. Jadi dikatakan, kekayaan dari malu adalah terbagi atas kekayaan dari malu, sendiri sadar diri dan mengenal pribadinya sendiri. Sebenarnya, berapa yang telah kita perbuat? Kita tidak berbuat banyak, maka kita jangan sombong. Kekayaan dari rasa bersalah. Kita pernah berbuat kesalahan. Kita jangan mengulangi kesalahannya lagi. Berhenti berbuat jahat. Ini namanya rasa bersalah. Jadi kita harus sangat bersungguh hati. Karena dua kata ini, malu dan rasa bersalah, kita akan sering mengucapkannya. Jadi kita harus lebih memahaminya. Sendiri harus sadar diri dan mawas diri. Ini namanya malu dan rasa bersalah. Kekayaan dari melepaskan.
berarti melepaskan segalanya dan menjadi tidak ternoda. Kita harus melepaskan seluruhnya. Tabiat yang tidak baik dari masa lampau, segala kekotoran batin dan keraguan dari masa lampau juga harus kita hapuskan. Kita harus masuk ke tengah orang banyak. Namun dengan batin yang tak ternoda, ini dinamakan dengan melepaskan. Tidak perlu berselisih dengan orang lain, jangan kalkulatif, lepaskan saja. Kekayaan dari kebijaksanaan adalah dengan kebijaksanaan menerangi prinsip dan fenomena. Ketika kita penuh akan kebijaksanaan, kita bisa memisahkan dengan jelas antara perihal dan prinsip. Ini adalah kekayaan dari keyakinan, kekayaan dari kedisiplinan, kekayaan dari mendengar, kekayaan dari malu, kekayaan dari rasa bersalah, kekayaan dari melepaskan, kekayaan dari kebijaksanaan. Semua ini dinamakan 7 kekayaan suci. Ketujuh kekayaan ini adalah hal yang mesti ada dalam proses pelatihan diri kita. Ketujuh keyakinan ini adalah kekayaan dharma daripada pahala kebajikan yang diperoleh orang-orang suci pada tahapan jalan penglihatan. Kita harus bersungguh hati dalam memahami ini. Dharma dari kebajikan seperti ini disebut 7 kekayaan suci. Para makhluk yang tidak melindunginya dinamakan sangat miskin. Dalam bab keyakinan dan pemahaman sebelumnya, dalam perumpamaan anak yang miskin menunjukkan bagaimana kita tidak menerapkan dharma ini dalam batin. Artinya, kita kurang akan kekayaan dharma seperti ini. Jadi kita disebut sebagai anak yang miskin. Bukankah dunia ini penuh dengan orang yang berkekurangan? Kalau berkekurangan artinya miskin. Kita harus bersungguh hati. Tingginya mencapai istana dari 4 maharaja langit, melambangkan segala kebajikan yang mulia dan unggul. 4 maharaja langit berdiam pada tebing dari gunung Sumeru. Dikarenakan stupa sangat tinggi, makanya setara dengan istana langit. 4 landasan perenungan melindungi batin layaknya langit. Tinggi dari stupa ini, stupa yang terbuat dari 7 mustika, tingginya mencapai istana dari 4 maharaja langit. Karena sangat tinggi, mencapai surga 4 maharaja langit. Ini menunjukkan segala kebajikan yang mulia dan unggul. Segala kebajikan yang mulia dan unggul. 4 maharaja langit berdiam pada tebing dari gunung Sumeru. Dikarenakan stupa sangat tinggi, makanya setara dengan istana langit. Adalah 4 landasan perenungan melindungi batin layaknya langit. Ini sama seperti 4 maharaja langit yang melindungi 4 sisi dari gunung Sumeru. Ini digambarkan dalam sutra. Ini adalah perumpamaan dari 4 landasan perenungan melindungi batin layaknya langit. Tingginya mencapai istana dari 4 maharaja langit, ibarat lebih tinggi dari 4 jenis kelahiran. 4 jenis kelahiran, Katasro Yonaya, kelahiran melalui kandungan, Jarat Yuja Yoni, dikandung sebelum lahir. Kelahiran melalui telur, Andaja Yoni, tumbuh di dalam cangkang. Kelahiran melalui kelembaban, Samsuedaja Yoni, meminjam kelembaban untuk lahir. Kelahiran spontan, Upapaduka Yoni, dari tiada menjelma jadi ada. 4 kelahiran, yakni kelahiran melalui kandungan, Jara Yuja Yoni, dikandung sebelum lahir. Kelahiran melalui kandungan artinya dikandung di dalam rahim kandungan ibu. Ini dinamakan kelahiran melalui kandungan. Kelahiran melalui telur, Andaja Yoni, tumbuh di dalam cangkang. Cangkang ini seperti ayam, burung, dan lainnya. Mereka semua dinamakan kelahiran melalui telur. Mereka memiliki 1 lapisan cangkang yang membungkus mereka. Melahirkannya harus melalui
ditetaskan. Dengan demikian baru bisa melepaskan cangkang sebelum keluar. Inilah kelahiran melalui telur. Masih ada kelahiran melalui kelembapan, yaitu kelahiran di jenis tempat yang agak lembab, basah di dalam air. Benda jenis ini, basah, lembab, ataupun di dalam air, ini semua termasuk kategori kelahiran melalui kelembaban. Basah, lembab, dan tempat yang ada air, ini dinamakan kelahiran melalui kelembaban. Nyamuk, cacing, dan lain-lain. Semuanya adalah demikian, dihasilkan dari kelahiran melalui kelembaban. Kelahiran secara spontan, upapadu yoni, dari tiada menjelma jadi ada, disebut kelahiran secara spontan. Kelahiran secara spontan yakni seperti melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya. Langit yaitu para dewa, melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya. Anda memiliki berkah surgawi. Setelah melepaskan dunia manusia, di dunia manusia berkah yang telah diciptakan sangat sempurna. Jadi dia dapat berpegang pada batasan berkah. Melepaskan dunia manusia, lalu lahir secara spontan menjadi dewa. Kelahiran secara spontan pada tingkatan langit yang lebih tinggi, yaitu kelahiran secara spontan. Kita sebagai makhluk hidup, semuanya tidak dapat meninggalkan 4 bentuk kelahiran. Penderitaan pada makhluk, semuanya adalah mengikuti karma. Bukan kita sendiri yang dapat memutuskannya. Jika para makhluk dengan karma yang buruk, kelahiran yang akan datang, penderitaan itu menciptakan karma buruk lagi, menerima balasan karma lagi. Penderitaan yang ekstrim juga akan berubah menjadi neraka. Melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya, pergi ke neraka, sebentar saja akan jatuh ke dalam neraka. Ini juga adalah kelahiran secara spontan. Akan tetapi, neraka di dunia juga terlihat bodhisattva dunia. Di neraka dunia menolong orang. Melihat Austin lansia berumur 90 tahun di Zimbabwe. Dia seorang diri. Dulunya orang tua ini juga membuat karma. Dulunya dia mempunyai istri anak. Meninggalkan istrinya, mengasuh istri dan anak orang. Mencari nafkah, seumur hidup mencari nafkah sebagai pekerja. Kehidupan sangat sulit, tetapi masyarakat Zimbabwe mengandalkan wanita untuk menafkahi hidup. Sewaktu menua berpenyakit, biasanya selain bekerja mencari nafkah, dia juga tidak berkelakuan baik. Maka dia membiarkan istri dan anak yang belakangan. Mama sendirian mengasuh anaknya. Diasuh sampai dewasa, dia sendiri menua. Mama ini selalu mengatakan pada anaknya, bahwasannya orang ini sangat jahat, sehingga anak yang dibesarkannya juga menolaknya, mengusirnya, tinggal sendirian, sangat kasihan, sakit dan tua, sudah 90 tahun. Insan suci melihatnya tidak tega, selalu pergi menjaganya, selalu mengantar barang kepadanya. Pada suatu hari, rumah jerami tidak bisa menahankan angin, menerbangkan atapnya. Dalam beberapa hari merasakan panas terik, kehujanan, diterpa angin, berbaring di sudut rumah bocor jerami. Insan suci melihatnya. Sekelompok mutiara hitam ini atau relawan Zimbabwe tidak tega, segera membeli lembaran seng. Sekeliling rumah jerami segera dikelilingi dengan seng. Memberinya ranjang multiguna high-tech, mengantarkan materi kepadanya, dirapikan dan dibersihkan semuanya. Sekelompok orang ini membawanya keluar, mengelilinginya, memberkatinya. Dia menangis, berkata, "Saya tidak ada anak, tidak ada keluarga." Bodhisattva muda itu mengatakan kepadanya, "Saya juga adalah putramu, saya juga adalah putrimu."
Semua dengan kita ini di Taiwan terus menghiburnya. Orang tua ini terharu sampai tertelungkup. Berlinang air mata, menegahkan kepala, dia berkata, "Terima kasih." Berharap Master selamanya bisa membawa orang seperti ini untuk menjaga orang yang menderita seperti kita. Melihat dunia yang demikian, Bodhisattva adalah berlandaskan 7 kekayaan suci melakukannya, masuk ke tengah orang banyak. Jika tidak ada keyakinan, tidak mendengar dharma, mana mungkin bisa mempertahankan ajaran kebajikan ini? Menapaki jalan ini terus-menerus, penderitaan di dunia tidak mampu mengendalikan kehidupan sendiri, terjerumus ke neraka. Ataukah datang ke dunia untuk merasakan penderitaan lagi, atau menciptakan banyak berkah dan menjelma di alam surga? Pada 4 jenis kekelahiran, kita tidak bisa mengendalikannya, sehingga Buddha mendidik kita, membiarkan kita memilih, membuat kita paham ajaran suci datang dan pergi dengan leluasa, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.